Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Harun Masiku. Ya nggak usah lah. Yasona mengaku disecar penyidik terkait fatwa yang diajukannya kepada Mahkamah Agung. Selain terkait pengajuan fatwa KMA, Yasona juga dicecar mengenai kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP bidang hukum dan perundangan. Selain itu juga posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM terkait perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK, DPP, SK. Biasalah, itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP. Ya, sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya, sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Yasona Lauli di KPK, kami terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di lokasi. Selamat malam Irfan, bagaimana laporan terbaru untuk saat ini, silakan. Ya baik, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang terkait dengan pemeriksaan Yasona Lauli pada hari ini, tadi sekitar pukul 16:48 mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini keluar dari Gedung Merah Putih KPK, dan Yasona diperiksa selama kurang lebih 6 jam. Dan pemanggilan terhadap Yasona Lauli kali ini untuk dimintai keterangan terkait suap yang dilakukan oleh mantan calon anggota legislatif dari PDIP dan juga buronan KPK yakni Harun Masiku. Dan tadi usai menjalani pemeriksaan, Yasona Lauli ini menyampaikan agenda pemeriksaan hari ini, di mana Yasona mengungkapkan bahwa dirinya diperiksa oleh penyidik KPK dengan kapasitas sebagai ketua dari DPP PDI Perjuangan dan juga Menteri Hukum dan HAM pada periode 2019-2024. Kemudian tadi menyampaikan bahwa Yasona ini mengungkapkan ada perbedaan tafsir antara KPU dengan partai yang maksud kami partai PDI Perjuangan, di mana waktu itu Yasona Lauli selaku ketua dari DPP ini mengirim surat fatwa terhadap KPU, namun Yasona mengaku KPU ini tidak ada balasan, dan Yasona juga ini mengirimkan surat fatwa terhadap Mahkamah Agung. Dan di sini Yasona mengaku bahwa memang ada perbedaan tafsir antara
penentuan calon anggota legislatif yang ditentukan oleh KPU dan juga dari Partai PDI Perjuangan. Dan untuk situasi terkini memang proses pemeriksaan dari Yasona ini sudah selesai dan memang untuk situasi terkini ini sudah dinyatakan landai, begitu tidak ada pemeriksaan lain. Dan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Yasona Lawli sendiri ini tadi sempat ada ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, dan para demonstran ini menuntut untuk menangkap ex-politisi PDI Perjuangan Harun Masiku, kemudian juga Yasona Lawli serta Hasto Kristianto. Juno. Irfan, terima kasih. Tadi untuk jam saat ini ya, 19.06 sudah landai di KPK dan pemeriksaan tadi berlangsung selama 6 jam. Terima kasih Irfan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Rabu sore. Masa menuntut KPK segera menangkap ex-politisi PDIP Harun Masiku yang telah menjadi buron selama 5 tahun terakhir. Masa yang hadir mendesak KPK untuk menjalani visi misinya, salah satunya untuk segera menangkap Harun Masiku yang sudah menjadi buronan selama 5 tahun. Selain gelar aksi, massa juga membawa tikus sebagai simbol koruptor dan membakar. Jika dalam 3 hari KPK tidak menangkap Harun Masiku, mahasiswa mengancam akan menggerakkan aksi yang lebih masif ke gedung KPK. Ya, pemirsa, meski berstatus buronan atau DPO, tersangka kasus korupsi Harun Masiku ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan keluar negeri. Pencegahan keluar negeri bagi Harun Masiku tidak diajukan lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Januari 2021. Tersangka kasus korupsi yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, Harun Masiku, ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri meski berstatus buronan atau DPO. Hal ini diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meski pihak Direktorat Jenderal Imigrasi sempat menanyakan hal ini ke pihak KPK sebagai bentuk responsif dan pencegahan, namun sampai saat ini KPK belum memberikan jawaban terkait permohonan cegah bagi Harun Masiku. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 11 Januari, 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi, sampai saat ini tidak tercatat data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku di imigrasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Setelah buron selama lebih dari 4 tahun keberadaan tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku tak kunjung diketahui. Harun diduga menyuap komisioner KPU sebesar 850 juta rupiah agar bisa melenggang ke Senayan. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski berstatus buronan atau DPO, Harun Masiku ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku tidak diajukan lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2021.
Sebelumnya, mantan politikus PDI Perjuangan Marwarar Sirait bahkan membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Tidak tanggung-tanggung, ia rela merogoh uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah bagi yang bisa menangkap Harun Masiku yang sudah 4 tahun menjadi buron. Membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polisi mengungkap produksi uang palsu di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap 15 orang dan menyita mesin cetak serta uang palsu senilai 446,7 juta rupiah. Satreskrim Polres Goa telah menyelidiki sejak awal bulan Desember 2024 perihal pencetakan uang palsu dan peredaran hasil cetakan uang palsu dari kampus UIN Alauddin Makassar di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Tim kepolisian menetapkan 15 orang tersangka, 2 diantaranya adalah Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf Perpustakaan UIN. Awal pengungkapan setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman penggunaan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku yang ditangkap kemudian dikembangkan hingga sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Sudah mengamankan 15 tersangka, 9 sudah kita lakukan penahanan, 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Mungkin masih ada lagi tersangka selanjutnya. Makanya kami minta sabar dulu karena masih kami kembangkan. Salah satu barang buktinya ada mesin yang di belakang yang barusan kami cek. Diamankan di mana? Ya. Dan perkara ini terungkap atas kerjasama tim. Ya, ini super tim. Ya, kami melakukan berdasarkan joint investigation, ya, dan kami lakukan penyidikan ini menggunakan teknologi, ya. Polisi telah menyita ratusan lembar uang palsu bersama alat printer sebagai barang bukti. Polisi masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap jaringan pengedaran uang palsu yang diduga berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Polisi pun menargetkan masih ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam produksi dan pengedaran uang palsu. Sementara puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung rektorat terkait produksi dan pengedaran miliaran rupiah uang palsu di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah miliaran rupiah uang palsu diketahui diproduksi di dalam kampus oleh 2 orang pegawai perpustakaan. Kita sudah mendapatkan konfirmasi begitu, pasti secara internal ini kita juga melakukan upaya-upaya tindakan yang tegas terhadap itu. Ya, misalnya ya kepala perpustakaan itu ya pastilah dinonaktifkan. Unjuk rasa berakhir setelah pihak kampus melakukan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa dan menegaskan 2 pegawainya telah dinonaktifkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 nama sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor Bank Indonesia pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember 2024.
Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan itu berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan beberapa dokumen terkait besaran dana CSR hingga siapa saja penerima dana CSR. Jadi kita akan melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Tempat-tempat yang digeledah itu tentunya yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang kita sedang selidiki. Ada beberapa ruangan yang kita geledah, ya. Di antaranya adalah ruang Gubernur BI. Ya. Kita ya mencari bukti-bukti berupa dokumen dan yang lain-lain yang terkait dengan dugaan kita. Selain ruang Gubernur BI, ruang mana? Oh, kalau untuk pastinya ruangan mana A, B, C, D-nya, saya belum tahu. Ada berapa ruangan, Pak? Tapi yang pastinya kegiatan kemarin ada di Bank Indonesia. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR ini, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tidak hanya BI, penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR juga melibatkan lembaga negara lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dan karenanya dalam kedatangan tersebut KPK, informasi yang kami terima itu membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Dalam pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan itu kedua, ada program kerja yang konkret dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya oleh yayasan itu. Pemirsa, suami aktris dari Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan hari ini. Dalam pledoinya, Harvey Muiz mengulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya selama ini. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya dan mengungkapkan pesan agar tetap bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah. Pada persidangan sebelumnya, Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan.
sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang. Kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat, Yang Mulia. Terdakwa lainnya kasus korupsi Tata Niaga Timah, Tamron Tamsil menangis saat membacakan pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa itu mengaku menyesal telah bekerja sama dengan PT Timah yang justru menjeratnya ke ranah hukum. Bersama 3 terdakwa lainnya, bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa, Tamron, menjalani sidang dugaan korupsi Tata Niaga Timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Tamron tak kuasa menahan tangis saat membacakan pembelaan terhadap dirinya. Tamron menyesal telah melakukan kerjasama sewa smelter dengan PT Timah yang justru menyeretnya ke meja hijau dengan tuntutan 14 tahun. Kalau waktu bisa diulang kembali, saya tidak akan menyetujui CV Venus Inti Perkasa untuk melakukan kerjasama dengan PT Timah. Akibat kerjasama ini, saya harus mengorbankan keluarga saya dan hasil seluruh jerih payah saya. Dalam nota pembelaannya, Tamron sedih kepada masyarakat Bangka Belitung yang menggantungkan hidup pada perusahaan yang disita penyidik Kejagung. Karena penyitaan itu berdampak pada 2.000 karyawannya yang harus di-PHK. Tamron berharap majelis hakim menerima pembelaannya dan bisa divonis bebas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia telah memulangkan terpidana mati kasus penyeludupan narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina usai mendekam di lapas Yogyakarta selama 15 tahun. Mary Jane akhirnya pulang pada Rabu dini hari. Sambil tersenyum, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso keluar dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa malam. Dengan dikawal petugas, Mary Jane menyapa wartawan yang menunggu. Mary Jane lalu memasuki kendaraan khusus yang telah disiapkan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, pemerintah memutuskan memulangkan sejumlah terpidana mati warga negara asing atas dasar kemanusiaan dan hubungan baik kedua negara. Sangat bahagia. Sedikit, Pak. Pak, Mas, Pak. Kepada Bapak Presiden Prabowo. Sedikit, Pak. Bapak Menteri Yusri dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Aku cinta Indonesia. Mbak Mary bawa apa aja untuk bawa ke Filipina, Mbak? Saya bawa kenang-kenangan dari sini. Apa aja kenang-kenangannya, Mbak? Apa aja, Pak? Ah, Mbak sebutin dong. Gitar. Buku-buku, rajutan, sario, baju, bahkan yang baju yang aku pakai sudah. Mary Jane tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ruangan khusus untuk beristirahat sekaligus menjalani tes kesehatan. Mary Jane mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Pemulangan Mary Jane sekaligus memberikan wewenang penuh kepada negara Filipina untuk keberlanjutan hukuman Mary Jane. Jumat tanggal 16 Desember tahun 2024, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Menko
Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan, dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugus Penghubung Mr. Raul T. menandatangani persetujuan terkait dengan pemindahan narapidana atas nama Mary Jane. Kedua belah pihak menegaskan komitmen dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan yuridis masing-masing selama pelaksanaan pengaturan praktis ini, serta sesuai dengan instrumen yang mengikat secara internasional yang relevan di mana Indonesia dan Filipina menjadi pihak. Sebelumnya, terpidana kasus mati penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane, dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto pada April 2010 ketika kedapatan membawa 2,6 kg heroin di dalam koper yang dibawanya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Sopir taksi online yang menjadi saksi kunci kasus dugaan pembunuhan dan pencurian oleh oknum anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah justru ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolda Kalimantan Tengah, terungkap Brigadir Anton Kurniawan dalam keadaan positif sabu saat membunuh dan mencuri. Kasus dugaan pembunuhan dan pencurian oleh oknum anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih bergulir. Nasib pahit dialami Muhammad Haryono yang merupakan sopir taksi online. Haryono, saksi kunci peristiwa, ditetapkan sebagai tersangka. Istri Haryono, Yuliani, bersama kuasa hukum mendatangi rutan Polda Kalteng untuk menemui suaminya yang ditahan. Ia membantah suaminya terlibat dalam kasus tersebut dan meminta keadilan kepada penyidik. Menurut Yuliani, suaminya hanya sopir taksi online yang dipesan oleh Brigadir Anton dan terpaksa menyaksikan aksi sadis tersebut. Haryono yang berniat mengungkapkan kebenaran dengan melaporkan kejadian tersebut justru jadi tersangka. Suamiku cuma jasa, suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk diantarkan, karena memang itu kerjaannya. Aku terpukul, Mas. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolda Kalimantan Tengah, terungkap Brigadir Anton Kurniawan dalam keadaan positif sabu saat membunuh dan mencuri. Anton bahkan menembak korban berinisial BA sebanyak 2 kali di dalam mobil sebelum akhirnya dibuang. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menduga Brigadir Anton melakukan hal tersebut untuk membeli sabu. Di sisi lain, Kapolda Kalimantan Tengah meminta maaf atas kejadian ini. Pada saat ini, kesempatan ini juga saya pergunakan untuk menyampaikan turut berduka cita atau bersimpati kepada keluarga korban akibat dari peristiwa pidana yang terjadi. Kemudian kesempatan ini juga saya pergunakan permohonan maaf saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan peristiwa ini. Tapi kalau ini difilmkan, ini luar biasa sadisnya ini orang. Untuk tujuan tertentu dia membunuh. Nggak setimpal lah antara yang dilakukannya itu untuk diambil. Dugaan saya, minta maaf ini kalau ini namanya dugaan, harus dibuktikan. Mungkin dia butuh uang untuk sabu itu. Jadi dia dikejar-kejar pengaruh sabu itu, mengambil uang apa saja dengan menggunakan kekuasaannya. Kasus bermula dari penemuan mayat tanpa identitas di sebuah kebun sawit di Katingan, Kalimantan Tengah, 6 Desember lalu. Hasil penyelidikan, mayat tersebut diduga menjadi korban pembunuhan dan pencurian oleh oknum anggota Polda Kalteng, Brigadir Anton. Polisi telah menetapkan 2 tersangka, Brigadir Anton dan sopir taksi online Haryono. Atas peristiwa ini, Brigadir Anton telah diberhentikan secara tidak hormat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, maksud hati mengungkap kejahatan apa daya yang diterima nasib malang. Seorang sopir taksi online, Muhammad Haryono, menjadi tersangka usai menjadi saksi kasus pembunuhan dan pencurian oleh seorang oknum polisi bernama Brigadir Anton di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kita akan membahas dialog ini bersama kuasa hukum tersangka, Parlin Bayu Huta Barat, dan juga pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad. Sebelumnya, kami juga telah menghubungi pihak Polda Kalimantan Tengah dan Kompolnas, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Saya sapa dulu Pak Parlin dan Prof Suparji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Parlin, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih Pak Parlin. Suara saya jelas, Pak? Ya, baik. Ya, kita tahu ini jadi sorotan, terlebih lagi hari ini bagaimana media melihat ini dan publik juga termasuk netizen, dan kita semua turut prihatin atas apa yang terjadi. Kalaupun ini benar, walaupun prosesnya masih berlangsung, mungkin saya akan ke Pak Parlin terlebih dulu. Pak, kalau kita tarik sedikit ke belakang, kronologis, apa yang klien Anda ceritakan terkait yang terjadi, Pak? Ya, jadi Pak Haryono itu, ketika pasca kejadian itu dia merasa berubah, Pak. Baik. Murung, kemudian sedih, tertawa. Lalu istrinya curiga, ini kok ada perubahan terhadap suami saya pada saat itu, Pak, ya. Nah, di awal Desember itu terbuka Haryono pada istrinya bercerita tentang peristiwa pembunuhan itu, Pak. Nah, kemudian mereka berdua ini kan Pak nggak ngerti apa-apa, Pak, ya, hanya tahunya ini harus dilaporkan. Baik. Dan istri sama Pak Haryono ini pun juga sempat juga bertukar pikiran dengan anggota polisi, kemudian dengan ada kenalannya orang BIN. Nah, lalu keputusannya mereka berdua suami istri yang melaporkan tanggal 10 Desember itu, Pak. Itu sementara. Oke. Melaporkan itu berapa hari setelah kejadian, Pak? Iya, Pak. Berapa hari setelah kejadian, Pak, melapor itu? Ya, kalau kita hitung itu kan peristiwanya pembunuhan itu kan terjadi tanggal 27 November, Pak. Baik. Nah, pasca 4 hari setelah 27 November itu, di situ Haryono masih diteror, Pak. Diteror sama Brigadir Anton itu untuk tidak bercerita, untuk tidak menyampaikan kepada siapapun tentang peristiwa itu. Baik. Nah, perasaan-perasaan Haryono ini kan Pak, dia merasa ini merasa bersalah waktu itu, Pak. Dia merasa terhantui karena Haryono merasa dia melihat sendiri, Pak, peristiwa penembakan itu persis di samping dia, Pak. Dia melihat penembakan, kemudian dia melihat darah keluar dari kepala. Nah, jadi dia merasa ini, wah, ini situasi, dia harus berangkat. Pak, cuma pada saat itu mereka bingung, Pak. Suami istri ini bingung. Jadi adalah mereka waktu untuk mencari tempat bertukar pikiran, Pak. Jadi kalau kita hitung 27 kejadian 27 November, lalu tanggal 10, di situ mereka memberanikan diri, Pak, melaporkan itu. Baik, Pak Parlin, saya baca juga, boleh dikoreksi, apakah benar bahwa Anton ini, ya, pelaku ini terduga sempat ingin juga, walaupun tadi disebut juga meneror, juga ingin menyuap seperti itu, mentransfer sejumlah uang? Iya, Pak, jadi gini, Pak, peristiwa tanggal 26 diajak Anton disuruh membawa mobil, dipiring, Haryono, kemudian 27 terjadi penembakan, 28 istrinya Anton, Pak, itu melalui rekening istri Anton, dia langsung mentransfer, Pak, ke rekening Pak Heri ini. Oke. Nah, 28 itu ditransfer, lalu untuk uang itu segera dikembalikan, Pak. Karena Heri merasa, saya nggak mau terlibat. Gitu, baik. Pak. Jadi uang itu sudah dikembalikan. Jadi ada upaya tadi ya, Pak, ya, penyuapan lah seperti itu. Karena mentransfer 15 juta rupiah, betul, Pak? Iya. Karena tadi, Pak, disuruh tutup mulut. Oke. Betul, 15 juta dan itu sudah dikembalikan, Pak. Dan intinya, Heri tidak boleh bercerita ataupun membuka peristiwa itu kepada siapapun. Itu pesan Anton terhadap Heri, Pak. Baik.
Baik Pak Parlin, sebelum saya ke Pak Suparji, ini yang menarik, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya alasan polisi ya menetapkan Haryono sebagai tersangka, dan berikut pernyataannya. Kemudian melakukan upaya paksa terhadap Haryono dalam penangkapan. Tanggal 15 mengkonfirmasi lagi berkaitan dengan hasil yang kita dapat tanggal 14, yaitu hasil dari otopsi Rumah Sakit Bayangkara, yang kita yakini bahwa itu kelengkapan dalam pembuktian kita telah terjadi dugaan peristiwa pencurian dengan kekerasan mengakibatkan meninggalnya orang dan menghilangkan nyawa dengan sengaja dalam format pasal 338 diyuntukan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam hal ini penjelasannya adalah bersama-sama atau penyertaan. Baik, tadi kalau kita dengar bersama Pak Parlin dan Pak Suparji ada kalimat bersama-sama. Saya ke Pak Parlin terlebih dahulu sebelum ke Pak Suparji. Ini pernyataan polisi, alasan kenapa mereka menetapkan Pak Parlin, maksud saya Pak Haryono, ya Pak Parlin ya, terkait tindakan bersama-sama. Bagaimana Pak Parlin menanggapi pernyataan polisi ini? Silakan Pak. Ya, jadi gini Pak, ini yang tidak tersampaikan secara tuntas juga Pak. Haryono itu pertama Pak, itu diajak oleh Anton untuk membawa mobil karena dia sopir Pak. Ya, diajak membawa mobil, lalu diperintah mengantar ke sana kemari, dan proses itu Pak tidak ada perbincangan ataupun diskusi untuk melakukan suatu tindak pidana Pak. Apakah itu membunuh maupun merampok, itu tidak ada pembicaraan itu, tidak ada pembahasan itu. Nah, ini semua terjadi secara tiba-tiba Pak. Ketika mereka sedang jalan, si Haryono sedang membawa mobil itu menyetir, lalu tiba-tiba si Haryono diperintahkan untuk berhenti di pinggir jalan Pak. Dan itu pun Haryono juga tidak pernah tahu maksud dan tujuan saudara Anton itu Pak. Dan kemudian saudara Anton itu tiba-tiba juga keluar dari mobil, menemui orang yang korban itu di pinggir mobil, lalu entah apa yang dibicarakan, mereka masuk dalam mobil Pak. Lalu Haryono kembali diperintahkan jalan. Tidak lama diperintah jalan itu tiba-tiba juga Pak. Oke Pak Parlin, kita dapat poinnya. Tiba-tiba dan Haryono tadi hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang sopir online yang dipesan ya Pak ya. Baik, kita tahan dulu, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, dengan rangkaian kronologis yang diceritakan dan semua pendalaman yang kita coba hadirkan malam ini, bagaimana Anda melihat kasus ini Pak? Lagi-lagi ya Pak ya, kita melihat bagaimana sebenarnya masyarakat biasa, rakyat biasa bisa sangat jadi korban dan ditwist dalam suatu kasus kalaupun ini benar. Bagaimana Pak Suparji? Iya, sebelum pada konteks ya Pak Haryono ya, kita perlu cermati juga tentang bagaimana suatu perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak-tidaknya adalah kaitannya dengan sabu tadi kan? Ya, sabu. Betul. Yang kedua, membawa senjata api kan gitu. Terus kemudian menembak gitu. Terus kemudian membunuh, terus kemudian membuang kan gitu. Terus lebih lanjut lagi mengancam gitu ya, menakut-nakuti ya, untuk supaya tutup mulut kan gitu. Saya kira perbuatan dari oknum ini kan jauh dari integritas dan profesionalisme seorang aparat penegak hukum, polisi kan gitu. Nah, ini harus menjadi refleksi besar di akhir tahun 2024 ini ya, supaya di 2025 ada perbaikan secara signifikan gitu. Sedangkan kaitannya dengan soal Pak Haryono yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka ya, dengan konstruksi ya, coba kita coba prediksi, kita analisis bahwa karena turut serta gitu, pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP gitu, bahwa kemudian dianggap terus serta dalam konteks ya, misalnya mengantarkan gitu ya, gitu kan, membawa mobilnya, terus kemudian memfasilitasi gitu ya. Padahal
dalam perkara ini tidak ada niat sama sekali dalam konteks untuk membawa penumpang tadi, mengantarkan penumpang tadi untuk menemui korban gitu loh. Tetapi semata-mata adalah sebagai sebuah tuntutan sebagai seorang sopir yang kemudian diminta oleh penumpang mengantarkan pada suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, maka tidak bisa dikualifikasi, dikonstruksikan apa yang dikategorikan penyertaan gitu. Karena penyertaan tadi yang paling utama adalah bagaimana ada meeting of mind, adanya satu kesepakatan bersama, ada niat bersama, niat jahat bersama gitu ya. Dalam hal ini kan tidak ada niat tentang itu, bahwa kemudian Haryono tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan pada korban. Sementara mungkin saja ya pelaku adalah ada niatnya untuk mencuri, untuk mendapatkan sesuatu dan kemudian pada akhirnya itu. Tapi dalam konteks Haryono sama sekali tidak ada niat untuk itu, saya kira. Prof, ini kan kalau tadi Anda menyebutkan bahwa ini konstruksinya seperti itu. Tapi pertanyaan mungkin gini, Prof, kenapa polisi begitu yakin dan mungkin agak sedikit clumsy atau ceroboh ketika menyebutkan bersama-sama ini, padahal tadi disebutkan bahwa misalnya Haryono tadi tidak mengetahui dan hanya menjalankan tugasnya sebagai taksi online. Plus juga, Prof, apakah ini ya indikasi bahwa tadi kenapa polisi yakin, apakah salah satu alasannya karena Haryono baru mengungkapkan 4 hari kemudian, atau seperti apa, Prof, analisa Anda? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dalam pandangan penyidik itu bahwa penembakan dan pembunuhan ini tidak akan terjadi kalau tidak diantarkan oleh Haryono gitu, sehingga dianggap turut serta gitu ya. Anggapannya mungkin seperti itu, sehingga dianggap turut serta karena mengantarkan pada tujuan menemui korban tadi itu. Nah, pada sisi yang lain adalah ketika kemudian bahwa seandainya tahu tentang kejadian itu, kenapa kemudian tidak segera melaporkan, sehingga dianggaplah turut serta menutup-nutupi perkara tadi itu. Meskipun kemudian pada kenyataannya semua terbantahkan, niatnya apa kemudian yang bersangkutan mengantarkan. Semata-mata dia mencari nafkah, mencari duit, mencari kewajibannya sebagai seorang supir taksi online. Pada sisi yang lain adalah bahwa kenapa kemudian tidak segera melaporkan? Ya karena tadi ada tekanan, ada ketakutan dan sebagainya. Berarti entry ketika tadi Haryono ini adalah hanya mengantarkan dan tidak tahu apa-apa, ini bisa jadi poin kuat sebenarnya, Prof, ya, untuk menyangkal keterlibatan ini ya, Prof? Iya, tidak adanya jahat bersama itu kemudian bisa menyangkal adanya penyertaan. Baik, Prof. Sebelum kita teruskan, kita bicara kronologi lagi. Kami akan mengajak Profesor dan juga Pak Parlin dan juga pemirsa untuk menyimak kembali pernyataan polisi terkait kronologi kasus dugaan pembunuhan ini. Awali dengan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, saksi Haryono bersama dengan Anton dalam satu mobil ke arah TKP Jalan Cilikriwut kilometer 39 di Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Dalam perjalanan sekitar kilometer 39, saudara Anton menghampiri korban dan menyampaikan kepada korban bahwa yang dimaksud dia itu adalah Anton, merupakan anggota Polda dan mendapat info ada pungutan liar di pos Lantas 38. Bapak Ibu sekalian, posisi korban pada saat itu adalah di pinggir jalan, di luar mobil Grand Max yang merupakan mobil dari ekspedisi yang dari Banjarmasin. Dengan kondisi itu maka kemudian saudara Anton mengajak korban untuk ikut naik mobil Sigra untuk mendatangi pos Lantas 38. Meyakinkan korban terkait dengan pungutan liar yang dimaksud. Kemudian saudara Haryono diperintahkan Anton untuk menjalankan kendaraan ke arah Kasongan masuk Kabupaten Katingan. Anton memerintahkan saudara Haryono untuk kembali dan putar arah. Pada posisi tersebut, saudara Haryono mendengar adanya letusan tembakan di mana posisi duduk korban
berada di samping saudara Haryono. Jadi posisi TKP di mobil itu, kalau mobil Sigra, saudara Haryono itu pegang kemudi, berarti dia ada di sebelah kanan depan. Sebelah kirinya adalah korban. Di depan, di belakang adalah Anton. Kemudian setelah terjadi letusan tersebut, saudara Anton memerintahkan saudara Haryono untuk memutar kembali kendaraan ke arah Kasongan lagi. Dan terdengar kembali ada letusan kedua yang dilakukan Anton, dan setelah itu peristiwanya adalah korban dibuang dan mobil dikuasai. Mobil yang dalam arti ini adalah mobil Grand Max. Kemudian pada saat hari berikut, hari tanggal Selasa tanggal 10 Desember, saudara tanggal 10 Desember 2024, saudara Haryono mendatangi Polresta Palangkaraya dalam hal memberikan kejadian yang tadi saya sebutkan. Ada keterangan yang harus kita konfirmasi yang diberikan oleh saudara Haryono kepada Polresta Palangkaraya. Oke, lanjut. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Parlin dan Pak Suparji. Yang menarik kalau kita lihat kronologis tadi, diksi-diksinya, kalimat-kalimatnya. Ada yang kalimat awal, mengendarai mobil bersama Anton. Bukan atau mengantarkan, ini berbeda ya kalau kita bilang mengendarai mobil bersama atau mengantarkan misalnya Anton. Saya ke Pak Parlin. Pak Parlin, ada kronologis yang diceritakan tadi. Tanggapan Anda Pak mengenai keterangan tersebut? Ya, jadi begini Pak. Informasi ini kan ceritanya begini Pak. Saudara Anton ini tanggal 26 itu menghubungi saudara Heri. Ya, tanggal 26 ya Pak ya. Nah kemudian datanglah mereka bertemu, Heri membawa mobil pribadinya. Lalu saudara Anton memerintahkan, itu mobilmu simpan di rumahmu. Kamu bawa mobilku. Ya, lalu Heri ngikutin, menaruh mobilnya di rumahnya dan masuk ke mobil saudara Anton untuk mengemudi Pak. Nah pada saat itu Anton memerintahkan Heri ini menuju ke arah Ruang Pisau Pak, arah ke Banjarmasin Pak. Dalam perjalanan masih tanggal 26 itu mereka sampai malam, sampai ketiduran Pak. Besok paginya saudara Anton memerintahkan, udah kita balik ke Palangkaraya. Jadi dari Ruang Pisau itu suruh balik ke Palangkaraya Pak, pagi harinya tanggal 27 Pak. Nah, ketika sudah sampai di Palangkaraya pagi harinya, ini saudara Heri kan berpikir pulang Pak, tanggal 27 pagi. Sampai di Palangkaraya, saudara Anton malah menyuruh kita terus ke arah Kasongan Pak, yang tadi yang disampaikan Pak Kapolda Kapolda. Nah, pada saat itu, saudara Heri bertanya, kemana lagi? Dia sempat menanyakan itu kepada saudara Anton. Tapi si Anton menjawab, Westo. Nah, karena dia tahu Anton ini anggota Pak, ya dia pada itu dia nurut. Akhirnya mau begitu ke arah Kasongan. Pak Parlin, ini item yang menarik sekali. Tadi kalau saya bisa lihat bahwa Pak Haryono ini disewa jasanya, ya jadi tidak menggunakan mobil pribadi tapi menggunakan mobil Anton karena memang disuruh Anton untuk tadi menyewa jasa. Menarik. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, bahwa ada diksi-diksi tadi dan plus juga ini baru saja disebutkan bagaimana sebenarnya Haryono disewa jasanya Pak. Memang tidak mengendarai mobil pribadi dia tapi menggunakan Anton. Bagaimana kita memahami pernyataan kronologi polisi dan juga kejadian yang terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi Pak? Ya, saya kira bahwa narasi atau kemudian kronologis tadi itu tidak cukup alat bukti untuk mengkonstruksikan ya bahwa Haryono itu turut serta melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Bahwa ketika kemudian disewa tenaganya sebagai driver, terus kemudian menggunakan mobil pelaku tadi itu tidak sempurna atau kemudian tidak cukup alat bukti
untuk mengkategorikan bahwa dia telah turut serta dalam konteks tindak pidana pembunuhan dan pencurian tadi itu. Karena apa? Karena memang tidak ada niat ya, tidak ada niat jahat yang dilakukan oleh Haryono tadi itu. Yang lain tidak ada perbuatan apapun kecuali hanya mengendarai mobil tadi itu, menyopir mobil tadi itu, Pak Suparji, dan mengikuti perintahnya tadi itu. Gitu. Iya, Pak, maaf. Adakah hal yang bisa digali polisi untuk meyakinkan bahwa memang misalnya Pak Haryono ini hanya disewa jasa dan tidak punya niat, Pak? Bisakah kita bisa forensik melalui handphone atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira kan cukup terang benderang penggalian tadi itu. Dari misalnya soal profesi yang bersangkutan. Profesi bersangkutan hanya sekedar memang driver kan gitu. Baik. Kemudian yang kedua dari komunikasi yang terjadi kan gitu. Dan kemudian yang ketiga dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa kemudian ketika dianggap terlibat dalam konteks pembunuhan tadi itu, kepentingannya apa gitu loh. Motifnya apa gitu, niatnya apa? Saya kira itu kan mengkonfirmasi, klarifikasi tentang keterlibatan yang bersangkutan. Gitu. Baik, Prof. Ini karena kita waktunya sangat terbatas, walaupun saya punya banyak pertanyaan terkait, karena ini harus kita gali dan kawal bersama. Saya ke Pak Parlin, Pak. Singkat saja, Pak, closing statement, apa yang tentunya diharapkan dari klien Anda dan bagaimana publik melihat ini? Silakan, Pak Parlin. Ya, pastinya Pak, klien saya berharap keadilan itu satu, Pak, penting, Pak. Karena kami sebut dia adalah mahkota dari pengungkapan terjadinya tindak pidana ini, Pak. Nah, makanya kita juga sebenarnya sudah baru tadi secara resmi juga berkomunikasi dengan pihak LPSK, Pak. Mohon perlindungan, Pak. Karena dia mengungkap tindak pidana ini, kebetulan keterlibatannya pelakunya adalah anggota Polri. Nah, ini juga jadi perhatian, Pak. Makanya kita bersurat, sudah berkomunikasi sama LPSK. Mohon ini segera diberikan perlindungan hukum. Karena apa, Pak? Karena Haryono ini, Pak, dia adalah pengungkap sejatinya, Pak. Ini yang harus diperhatikan. Dan ini sebenarnya juga akan kita sampaikan nanti secara resmi juga dengan para aparat penegak hukum, baik itu mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, Pak. Bahwa posisi Haryono ini adalah orang yang mengungkap tabir tindak pidana, Pak. Jadi tolong dihargai, diberikan keadilan, seperti itu, Pak. Baik, Pak Parlin. Dan kita tahu bahwa bagaimana kasus ini juga ditambah dengan update terbaru bahwa memang Pak Anton dalam kondisi menggunakan sabu ya. Dan tingkah laku tadi tentunya dipengaruhi oleh narkoba. Dan ini yang jadi item yang juga bisa menguatkan. Tapi lagi-lagi kita ingin bahwa no viral, no justice ini sering kali kita hadapi, Pak Parji dan juga Pak Parlin. Ini it could happen to everyone. Bisa saja kepada saya ataupun rakyat biasa ketika hal ini tidak kita kawal bersama. Namun sedikit lagi mungkin saya ke Pak Suparji. Ya, Anda punya komentar, Pak, sedikit closing statement, Pak, singkat saja. Ya, saya berharap bahwa proses penegakan hukum ini adalah berdasarkan hati nurani gitu loh. Hati nurani yang paling dalam itu adalah sebuah kebenaran kan gitu. Apakah benar gitu hati nurani kita mengatakan bahwa memang Haryono adalah pelaku atau turut serta melakukan satu pembunuhan. Maka tidak terlalu menggunakan pendekatan rasional sepenuhnya kan gitu. Tapi gunakan pendekatan itu nurani untuk mendapatkan sebuah keadilan. Gitu. Oke, baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya Pak Parlin. Juga kami tadi sudah berkali-kali menyebutkan di awal pemirsa bahwa kami mengundang pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait. Namun sayang sekali belum ada komentar untuk saat ini. Namun yang kami tahu juga polisi memang berkomitmen dalam penegakan hukum. Sekali lagi terima kasih untuk Prof Suparji dan juga Pak Parlin. Terima kasih banyak, sehat-sehat Pak. Permohonan peninjauan kembali para terpidana kasus Vina Cirebon sudah ditolak Mahkamah Agung. Atas putusan MA tersebut, para terpidana bersama dengan tim pengacara akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Terpidana kasus Vina Cirebon bersama tim kuasa hukum akan membahas langkah hukum selanjutnya setelah PK mereka ditolak MA. Ada beberapa langkah hukum yang masih bisa ditempuh oleh para terpidana seperti PK kedua, abolisi, asimilasi maupun gerasi. Namun di antara beberapa langkah hukum tadi, para terpidana pastikan tak akan menempuh upaya gerasi karena mereka yakin tak melakukan kejahatan yang dituduhkan. Sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya, pihak terpidana masih menunggu salinan resmi putusan MA.
Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 8 terpidana kasus pembunuhan Vina. Putusan tersebut disambut isak tangis dan kekecewaan keluarga terpidana. Kuasa hukum keluarga akan mengajukan upaya lanjutan peninjauan kembali kedua. Ya Bu ya, kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Makasih, Pak. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Keadilan pada saat akan muncul. Percaya. Ya, semua ada hikmahnya, lambat atau cepat, keadilan pasti akan muncul. Yakin. Ya. Ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas. Ya, kami sudah maksimal berjuang. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seperti disampaikan, silakan saja. Tapi saya mau sampaikan, memang ini cukup aneh yang patut kami bertanya. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Angkat, tolong angkat, kakinya. Angkat kakinya. Ayo ke dalam. Tidak hanya keluarga, kuasa hukum terpidana pun syok. Ia pun sempat tak sadarkan diri usai mendengarkan keputusan MA. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengacara saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Ketiganya pun kompak menghormati keputusan PDIP, namun ada momen menarik ketika Gibran Rakabuming Raka justru menjadikan pemecatan dirinya dari PDIP sebagai guyonan. PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Anak serta menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution juga turut dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun Senin lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghormati keputusan PDI Perjuangan yang memecatnya dari keanggotaan partai. Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Sementara, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, enggan menanggapi pemecatannya dan tak mau berkomentar banyak. Pak, tanggapan jadi pecat PDIP, Pak? Tanggapan di pecat PDIP, Pak? Udah apa ya? Yang menarik, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka justru menanggapi santai pemecatan dirinya sebagai kader PDIP. Putra sulung Jokowi itu bahkan menyinggung pemecatan dirinya dengan guyonan satir saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus pusat Pemuda Katolik Selasa malam. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa.
Stefanus Asad Gusma yang disebut Gibran merupakan Ketua Umum PP Pemuda Katolik periode 2024-2027. Gibran dan Gusma diketahui sama-sama mantan kader PDIP yang saat ini tak lagi menjadi bagian dari partai. Sebelumnya PDI Perjuangan memecat 27 kadernya karena terbukti melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Mesir untuk melakukan lawatan kenegaraan. Kedatangan Presiden Prabowo mendapat sambutan hangat dari diaspora Indonesia di Kairo, Mesir. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir pada Selasa malam waktu setempat. Dua siswa sekolah dasar asal Indonesia menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat Prabowo menginap di Kairo, Mesir. Kedua siswa yang tengah mengenyam pendidikan di Kairo ini kompak mengenakan pakaian adat Sumatera Barat. Assalamualaikum Presiden, selamat datang di Kairo. Kami siswa sekolah Indonesia Kairo. Saya Keisan, saya Iva. Umurmu berapa? 11 tahun. Kamu? 10 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya untuk saya. Bangga banget, senang. Gitu. Terus ya pokoknya senang deh gitu. Bangga pada diri sendiri sama saat ketemu dengan Pak Prabowo. Senang karena seumur-umur hidup baru ketemu Presiden. Kesempatan yang luar biasa. Kehadiran Prabowo juga disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di Kairo. Ya, luar biasa, deg-degan, marah, serius, apalagi dari kemarin kita ya, nyiapin dari kemarin. Salah satu yang saya bisa ambil dari beliau adalah ketekunan beliau, kemudian beliau adalah seorang pejuang yang luar biasa. Itu menjadi seorang motivasi. Sebelumnya, kedatangan Presiden Prabowo di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir disambut oleh sejumlah pejabat Mesir. Di antaranya Menteri Negara Urusan Produksi Militer Majen Muhammad Solah, Atasé Pertahanan Kairo Kolonel Dafris D. Syafruddin, Dubes Mesir untuk Indonesia Yasser Hasan El-Shami, dan Dubes RI di Kairo Lutfi Rauf. Lawatan Prabowo ke Kairo kali ini dalam rangka memenuhi undangan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi. Prabowo juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing Aid yang merupakan forum kerjasama ekonomi 8 negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Dari Kairo, Mesir, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk bertemu Presiden Republik Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri KTT ke-11 D8 dan menerima jabatan sebagai Ketua D8 pada 2026. Selengkapnya dilaporkan jurnalis iNews Salam Rahmat. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kairo, Mesir karena rencananya pada hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan bilateral atau kunjungan kenegaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Selain melakukan kunjungan kenegaraan, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menghadiri KTT D8 atau Forum Kerjasama Ekonomi 8 Negara Berkembang. Nantinya berbagai diskusi ini akan dibahas mulai dari isu ekonomi global, perdagangan, investasi, dan kerjasama dalam bidang teknologi dan juga pembangunan berkelanjutan dengan memusatkan perhatian pada pencarian solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana hasil dari pertemuan kenegaraan atau juga kunjungan kenegaraan dan juga kehadiran Prabowo Subianto di KTT D8 ini. Bagaimana hasilnya kita akan saksikan secara bersama-sama. Tentu kita sama-sama berharap pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini semakin menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia, terutama kaitannya dalam penguatan peran aktif di forum internasional dan juga kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang. Dari Kairo, Mesir, Salam Rahmat, iNews melaporkan.
Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan alias BI rate di level 6%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi hingga tahun depan. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan alias BI rate di level 6% pada rapat Dewan Gubernur atau RDG yang berlangsung selama 17 hingga 18 Desember 2024. Bank Sentral juga menetapkan suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5+1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Kedepan BI akan terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta dinamika kondisi ekonomi yang berkembang dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan moneter lebih lanjut. Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru dihentikan terlebih dahulu. Arahan tegas Presiden ini tentu saja turut berdampak terhadap proyek-proyek jalan tol. BPJT mengungkapkan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyetop proyek-proyek infrastruktur, salah satunya proyek jalan tol baru, untuk sementara di stop atau dihentikan terlebih dahulu. Keputusan rencana pembangunan proyek jalan tol baru ditahan dulu sambil melihat kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo menegaskan, proyek jalan tol yang akan dihentikan adalah proyek yang belum berjalan. Sony mencontohkan proyek pembangunan tol baru yang masih dalam rencana dan akan dihentikan, yakni tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo Cilacap. Sementara proyek-proyek yang dalam tahap lelang seperti tol Gilimanuk Mengwi dan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci dipastikan jalan terus. Sementara itu disebutkan proyek jalan tol yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan. BPJT juga akan melanjutkan proyek konstruksi yang sudah mulai feasibility study. Jelang masa libur Natal dan Tahun Baru, kondisi di Stasiun Pasar Senen terpantau mulai ramai oleh para penumpang. Total sebanyak 320.000 tiket telah terjual untuk tujuan berbagai kota di Pulau Jawa seperti Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Pada H-7 jelang Hari Raya Natal, Stasiun Senen mulai dipadati oleh para penumpang yang hendak berpergian ke berbagai kota di Pulau Jawa. Total sebanyak 320.000 tiket telah ludes terjual untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daop 1 juga telah menyiapkan 75 perjalanan kereta api per harinya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Para penumpang yang memilih untuk berpergian lebih awal umumnya ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarga, sekaligus berlibur di masa libur anak sekolah. Ke Malang, karena lebih nyaman dan dari ini sih worth it juga harganya. Oh, kenapa berangkatnya sekarang? Karena udah libur. Terus ke sana juga lumayan ini kan, pengen hangout sama keluarga lebih lama. Kemana Ibu? Ke Tegal. Bersama keluarga ya Ibu. Ini sekalian libur tahun baru juga ya Bu? Iya, sekalian. Sudah beli tiket dari kapan Ibu? Dari 2 minggu yang lalu. Ya. Rencananya baliknya kapan Ibu?
Dan pemirsa, jelang libur Natal Tahun Baru, warga sudah bersiap untuk berpergian keluar kota. Untuk mengetahui informasi terkini terkait suasana di Stasiun Senen Jakarta, kami sudah terhubung bersama rekan Hamzah Hasibuan di sana. Hamzah, silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa, saat ini kondisi di Stasiun Pasar Senen yang berlokasi di Jakarta Pusat terlihat cukup normal dengan keramaian yang ada dari para penumpang kereta. Kami melihat kondisi saat ini cukup ramai, namun masih belum ada kepadatan yang tinggi baik di ruang tunggu maupun di pintu menuju keberangkatan kereta. Sebelumnya PT KAI juga menyebut bahwa masa angkutan Nataru di momen Nataru tahun 2024-2025 ini rencananya akan dimulai pada tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025 yang mana berlangsung selama 18 hari. Namun PT KAI menyebut hingga Rabu siang tadi tiket yang tersedia ini masih cukup banyak. Untuk tiket kereta api jarak jauh Daop 1 khususnya di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen, KAI menyebut masih terdapat sekitar 53,6% dari kapasitas sebelumnya, yaitu masih terdapat sekitar 390.000 lebih tiket yang bisa dipesan oleh masyarakat yang ingin bepergian keluar kota, mau mudik maupun untuk liburan di masa momen liburan Nataru kali ini. Adapun ada tanggal-tanggal favorit yang sudah dipesan oleh masyarakat dari jauh-jauh hari, yaitu di beberapa tanggal, yaitu mulai dari tanggal 20 hingga tanggal 25 di bulan Desember 2024. Adapun kereta api jarak jauh ini menuju ke Yogyakarta, Lempuyungan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Sementara itu, Juno. Laporan Anda, selamat bertugas kembali.